Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat kepada kita. Hari ini kita senang berkumpul untuk membahas satu topik yang luar biasa, yaitu terkait dengan Desa Wisata Sukajadi. Di sini sudah hadir narasumber kita beberapa. Pertama adalah Bapak Altayani dari Desa Sukajadi sebagai narasumber. Kemudian ada Miss Wakana Fukuda dari Ikiru LLC Jepang. Kemudian ada Pak Arif Yulianto dari Steptra dan Pak Suryo Saputro dari Steptra. Nah, sesi kita ini adalah sesi diskusi ngobrol-ngobrol santai. Nah, mungkin di sini kita akan sharing ya sedikit mengenai Desa Sukajadi ya. Oke. Nah, jadi mungkin kepada kita mungkin ada beberapa yang kita mau put sebagai catatan kenapa topik ini mau diangkat. Sebelum kita mulai, mungkin kita akan memperkenalkan narasumber di sini masing-masing. Mungkin dari Desa Sukajadi, Pak Alta mungkin boleh share ya sedikit apa itu Desa Sukajadi, Pak. Izin. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Alta dari Desa Wisata Sukajadi. Nah, Desa Wisata Sukajadi sendiri itu dikembangkan dari awal tahun 2010-an. Udah mulai jadi merintis desa wisata. Bergeraknya itu di bidang lebih banyak ke edukasi pertanian. Edukasi pertanian, edukasi UMKM, dan pengenalan budaya lokal. Serta di sini juga ada beberapa objek wisata alamnya juga, dan juga yang buatan yang sudah bekerja sama atau bermitra dengan kami Desa Wisata. Karena Desa Wisata sendiri itu wisata yang berbasis masyarakat. Jadi bukan perusahaan yang didominasi oleh satu orang, tapi ini adalah komunitas masyarakat yang memang keseharian real masyarakat itu sendiri. Mungkin sementara itu Bapak. Terima kasih Pak Suryo, Pak Alta atas sharingnya atau perkenalannya ya. Baik, di sini kami juga ada sharing slide ya. Nah, baru-baru ini Desa Wisata itu melaksanakan program yang melibatkan mahasiswa asing ya Pak Alta ya. Nah, ini terutama dari Jepang ya. Nanti mungkin banyak kita bincang-bincang mengenai hal ini. Hal yang menarik itu apa? Karena kita mau belajar sama-sama untuk bisa membangun komunitas kita yang lebih baik ya Pak ya. Nanti itu ya. Nah, ini coba dititip sedikit Pak. Nanti kita lanjut. Nah, ini kami juga sharing mengenai Steptra. Di sini kebetulan ada teman-teman kita dari Steptra juga. Ada Pak Arif, ada Pak Suryo. Nah, kita ini adalah kolaboratif platform untuk CSR dan sustainability untuk community action ya. Jadi community development yang real ya. Kita akan berusaha untuk se-efektif mungkin, sesimpel mungkin. Nah, kita juga di sini berusaha untuk menghubungkan ilmu dan juga komunitas melalui jurnal, dan juga ini menjadi platform atau tempat untuk berkolaborasi antara beberapa pemangku kepentingan, stakeholder ya, baik akademisi, baik ke perusahaan, company, dan juga individu ya, seperti kita ini. Nah, ini juga yang kami mau share terkait dengan jurnal ya. Jadi jurnal-jurnal yang mendukung kegiatan kita di komunitas Pak. Jadi mungkin ke depan nanti dengan Desa Sukajadi kita akan create ya penelitian dan juga publikasi jurnal yang memajukan Desa Sukajadi. Jadi harapan kita besar Pak untuk bisa tumbuh berkembang bersama. Nah, juga ini kembali mungkin tidak lupa kita akan share juga partner kita dari Ikiru Jepang ya, Miss Wakana. Please, Miss Wakana. Okay, hello everybody. My name is Wakana, and I'm a CEO of Ikiru and also running the non-profit organization called Peace World Japan.
Our mission is to make children happy, any of the kids to create their own bright future. And we have two projects going on. One is to deliver the entrepreneurship program to the students from 16 to 18. And also we have a supporting program to actually run the company for the 6 to 22 years old student. Thank you. Thank you very much, Ms. Wakana, on the short and comprehensive brief. Let's start with the sessions. I think Pak Arif atau Pak Suryo, you may have something to ask atau untuk tanya mungkin kepada narasumber kita, Pak Alta, dalam konteks ini. Ada yang mau mungkin di-share? Kalau saya mungkin boleh ya, Pak Alta ya, nanya ya. Ini kita kan ada konteks agriwisata ya, atau agrobisnis ya, agroturism ya. Nah, mungkin boleh share Pak, bagaimana agroturism yang ada di desa wisata saat ini? Baik, agrowisata yang ada di desa wisata Sukajadi, salah satunya adalah yang jadi unggulan kami adalah minat atau minat sayur. Jadi itu jadi daya tarik tersendiri buat para terutama pelajar ya, yang mahasiswa misalkan seperti itu, dan tidak sedikit komunitas juga yang memang tertarik ke hal itu. Kami coba mengembangkan bagaimana budidaya padi yang berbarengan dengan ikan atau berbudidaya sayur dengan ikan. Terus di kami juga ada strawberry. Nah itu tiap hari itu untuk strawberry sendiri itu ada aja kunjungannya, Bapak. Jadi di akhir Juni ini sendiri kita ada beberapa untuk kami seperti itu. Tapi tetap kami masih butuh arahan bagaimana caranya kami bisa menggait atau kolaborasi dengan akademisi yang ada di luar negeri, mungkin atau Jepang bisa. Kebetulan memang udah beberapa kali kami dikunjungi oleh mahasiswa Jepang dan juga ada dari Australia, ada juga dari Myanmar kemarin itu. Nah itu tidak lepas dari programnya akademisi, Bapak. Wah, luar biasa ya Pak ya, sangat menarik. Yeah. So, Miss Wakana, I think just to brief what Mr. Alta said, that the village have been interact and also visited by many student or university student from Japan, Myanmar, and then Australia, and as well others, right? I think they've become a interesting venue or place to visit. Ya, kelanjutannya lebih lanjut Pak ya, mungkin boleh izin kalau ini kontribusi kepada keberlangsungan desa bagaimana Pak dengan agrobisnis ini? Sangat menolong atau tidak Pak? Sebenarnya gini, kalau di di konsep untuk agrowisata sendiri kan tidak mengganggu tidak mengganggu mereka berkegiatan. Cuman kami kenapa buat konsep desa wisata itu untuk menambah nilai tambah secara khususnya mereka berpendapatan pokoknya itu dari budidaya pertanian itu sendiri atau UMKM. Nah kami konsepnya untuk membuat desa wisata ini untuk buat mereka supaya kegiatannya tetap berjalan, terusnya mereka juga dapat hasil yang di luar budidaya gitu, seperti itu Bapak. Oke. Ya. Right. So sangat menarik ya Pak ya di situ ya. Nah, saya mau menyoroti sedikit nih, mungkin nanti teman-teman kita Pak Suryo atau Pak Arif mungkin bisa nambahkan terkait ini Pak, mengenai visi desa Sukajadi. Mungkin ini tadi agak sedikit kelewat dikit, mungkin kita coba pengen tahu ya. Karena mungkin resepnya menjadi desa wisata ini kan tidak mudah ya Pak ya. Ada tahapan dan juga indikator untuk menjadi yang mencadang label desa wisata. Nah ini berarti nanti udah siap sebagai satu sebagai set desa yang sudah punya self income dan sebagainya ya. Nah visinya apa ya Pak ya, boleh di share sama kita? Nah
Baik, visi misi kami adalah visi kami menjadi desa wisata yang berkelanjutan, Bapak. Berbasis alam, budaya lokal, dan partisipasi masyarakat, sehingga memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan sosial. Jadi nilai kearifan lokalnya masih terjaga, gimana caranya dengan keterjagaannya itu mendatangkan hasil gitu bagi masyarakat, Bapak. Oke, interesting ya. Apa namanya? Bapak sebutin tadi kearifan lokal sama tradisionalnya ya. I may also ask the question Ya, to Miss Wakana, I think atau karena ada inline-nya Pak. Ini menarik. Karena banyak mungkin contoh kita yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak desa itu udah berubah dari identitasnya Pak. Karena berubah menjadi kota yang maju, kota besar, banyak yang akhirnya nggak kelihatan apa namanya identitas desa awalnya itu ya. Nah, Miss Wakana, I think there's very interesting point here that Mr. Alta is mentioned that the village vision is to carry and then to keep the originality of the village, which is actually very much common and maybe that's the unique point of Japan's, villages back there. Can you share with us? Yes, I think there are two different types of villages. Like one wants to be as it is, like authentic Japanese sustainable village, and the other who wants to be like developed and maybe, transfer into different formation of village. But so I think there are two ways the villages are choosing which way to go. Okay. And I think maintaining as authentic as possible, that's a challenging. Yeah. So that's my question as well too. Like, is it challenging to maintain the village as authentic as possible? Yeah. Okay. I think we want to learn, basically from Japan, and this is actually a point also from the Sasuga Jadi, because of if they can also preserve the way of they live as now, maybe for the next generation they can have, and then we know Japan have been practiced this 100 years already maybe, and then I think we can go in another sessions, we talk further, we do some project later on that. Okay, wonderful. Okay. Pak Arief, Pak Suryo, ada yang mau ditanya Pak kepada narasumber kita, Pak Alta? Oh ya, sebenarnya ada satu pertanyaan Pak Alta. ya, Bapak. Kan udah dari tahun 2011 ya tadi ya? 2004, Bapak. Oh 2014 ya, maaf. Berarti udah sekitar 11 tahun ya Pak ya? Nah, Ya, sebetulnya betul. awal mula ya, saya pengen tahu sih latar belakang berdirinya atau Bapak mulai menggerakkan Desa Sukajadi ini sebagai apa? Desa wisata itu awalnya seperti apa gitu kan? Itu pertama, pertanyaan pertama itu kenapa bisa lahir nih Desa Sukajadi ya sebagai desa wisata. Yang kedua, itu sebetulnya saya pengen tahu kan udah 11 tahun ya. Pasti sudah ada kayak tadi disampaikan udah ada pemberdayaan UMKM yang terjadi. Nah, sebetulnya kita tuh pengen tahu sih udah sampai sejauh mana sih itunya progresnya gitu ya Pak ya. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Bapak. Awal mulanya itu kan memang dari keresahan teman-teman, misalkan para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM itu kan mereka rata-rata bisa memproduksi produk. Ini produk-produk tradisional, tidak mudah masuk ke pasaran umum atau ke pasar mall gitu kan. Jadi konsep desa wisata itu kami buat adalah untuk menjadi mendatangkan tamu atau pembeli itu ke desa. Tapi di sisi lain berarti kan ketika kita ingin menggait tamu dari luar desa atau dari luar kota ke desa, itu harus ada daya tarik sendiri. Makanya kami munculkan program misalkan ada wisatanya, ada curug atau air terjun di tempat kami ada kolaborasi, kita gabung menjadi desa wisata. Nah itu sebagai daya tariknya. Nah, masyarakat itu
bisa menjual olehnya ke kami, melalui kami. Karena konsep desa wisata itu adalah mendatangkan pembeli ke desa gitu Bapak. Nah progresnya sendiri, kebetulan kalau saya mungkin udah yang ketiga ini, yang pendiri dulunya itu ketua yang lama itu udah meninggal, yang kedua sekarang udah jadi Pak di Sukajadi. Nah saya sekarang yang melanjutkan yang ketiga. Alhamdulillah kami tetap kolaborasi gitu kan. Terus yang lainnya sebagai daya tarik selain minat padi, sayur, peternakan kecil, kami juga ada ini permainan tradisional atau kesenian tradisional yang kami munculkan. Insya Allah nanti di akhir Juni juga kami ada event sama beberapa penggiat yang lainnya seperti itu. Seperti itu Bapak. Kalau misalkan kurang jelas boleh nanti ditanyakan lagi. Oh baik, Oke. terima kasih Pak Alta. Ya, terima kasih Pak Suryo, Yes. Pak Alta atas penjelasan. Oke, Wakana actually is a very interesting question raised by Pak Suryo. He asking Yeah. about what's actually the reason this this village is grown becoming the tourism village. Don't know actually why it's actually is a matter for them at the beginning. So Mr. Alta is mentioned is because of poverty, because of they need to get the money because they're very poor, and that's the reason Mhm. why they do some sort of like looking into their uniqueness. So they package it into sort of like product and service which actually can be have something that they can sell to the others, like visitors and also and others as well. It's actually including local product like foods. They have a local product they can pack and then they sell it through their intermediary or channel throughout the villages and also maybe some surround, and now actually already goes to the many cities in Indonesia. And the second one Wow. is also they mention is about they have some, they call it the landscape of the village is Yes. actually unique. They sell it there because they have farms, and then they also do what do you call it, butterfly Waterfall. farming. So they have a Okay. butterfly that they build, because that's a part of the uniqueness of this village. So a lot of butterfly in that village. So they have farm there, and then they pack it as a community to sell as a souvenir and others. And also they are now thinking about how to pack into like short visit, like people can stay there like a short stay, and then they can learn about the local, how to make traditional handicraft and so like that. I think that's a part why the question that raised by Pak Suryo earlier. Okay. Okay. So interesting. Great. Yeah. Pak Alta, saya tertarik nih ya terkait dengan konsep atau pemikiran ini kan yang Bapak kerjakan ini kan ternyata berhubungan dengan sustainability ya Pak ya. Hal-hal yang bicara dengan keberlanjutan nih, artinya sekarang ini kan kita nih lagi zaman krisis ya, Bapak tahulah ada puting beliung, ada kekeringan dan macam-macam. Nah, bagaimana Desa Sukajadi Pak dalam katakanlah mengikuti aspek sustainability atau keberlanjutan ini? Apa yang diterapin di sana Pak menjadi hal yang menarik yang mungkin bisa kita pelajari bersama? Ya, baik. Contohnya, misalkan kami itu di desa kami coba buat, atau kan di Dinas Lingkungan Hidup itu ada namanya program KRL, Pak, Kampung Ramah Lingkungan. Nah, di program kami Kampung Ramah Lingkungan sendiri itu kan kita diajarkan bagaimana desa itu tidak kehilangan jati dirinya. Misalkan kayak tadi di budidaya perikanan atau budidaya empat, itu kan kita bagaimana caranya diajarkan untuk menjaga keberlangsungannya atau ketersediaannya air gitu kan, seperti itu. Berarti kita merawat lingkungan, saluran airnya, membersihkan saluran airnya, terusnya lagi menanam pohon. Itu bagian dari tahapan kegiatan kami, Bapak.
Terus untuk menjaga budaya lokal juga supaya identitas desanya itu tidak tergerus dengan apa ya modern. Kami tetap menjaga kearifan lokal seperti ada namanya sedekah bumi, Pak. Sedekah bumi itu tetap kami lakukan di setiap tahun. Jadi itu terus saja berlangsung turun temurun. Ketika berkumpul itu kita ngasih pengarahan bersama dengan para sesepuh yang ada untuk keberlangsungan lingkungan supaya tetap terjaga seperti itu, Bapak. Ya, oke. Termasuk Bapak inisiatif ya di situ banyak hal yang mungkin kita bisa improve ya Pak. Mungkin tadi bagaimana budaya untuk terkait sampah ya tadi Bapak kan bicara mengenai lingkungan ya. Nah, itu yang mungkin nanti ini ya. Oke, baik Pak. Nah, itu ya sampah sendiri jadi permasalahan kami khusus gitu ya. Ya, oke Pak. Ya, baik. Kalau I think I have it that okay, Pak Arif have a question here. Ada question dari Pak Arif, Pak Alta. Here also Wakana, I think Mr. Arif is asking about Minapadi. So yeah, Minapadi is actually a mixed farm method, which is actually do farming and fishery at the same time, right? Kira-kira bisa diceritain Pak, Minapadinya bagaimana? Ya, baik. Minapadi itu konsep budidaya sebenarnya itu konsep budidaya yang sudah lama dilakukan oleh orang tua dulu, para petani atau sesepuh kami dulu tuh melakukan memang budidaya minapadi. Ketika kami di bawahnya selalu ada ikan gitu kan. Cuman karena kami sekarang sudah kerjasama dengan teman-teman akademisi, makanya SOP-nya kami buat bagaimana si ikan itu kayak diganggu pertumbuhannya, begitupun si padinya. Jadi ada SOP-nya khusus yang kami buat yang itu yang jadi menarik untuk penelitian bahkan edukasi gitu, Bapak. Oke. Wow. Menarik ya. Kira-kira menjawab ya Pak Arif ya? Ya kira-kira poinnya ya. Menarik. Nanti mungkin kita bisa explore ya. Okay. One question I think is very interesting about the branding. Branding. This Sukajadi village has been to be desa wisata is called tourism's village. For me as the lecturer for graphic design or visual communication design is interesting about the branding. How to develop for the branding, of course, like tadi Pak Alta bilang ada produk yang akan dikembangkan. So how to be? Can you explain for that? Thank you. Ya mungkin ada pertanyaannya mengenai ini Pak Arif menanyakan mengenai branding coba nanti mungkin branding itu bisa kita mungkin bisa kita diimprove ya Pak ya karena kan ini sesuatu yang menarik yang bisa dikembangkan dan bisa menonjolkan karakteristiknya dari Desa Sukajadi ya Pak ya. Nah jadi mungkin betul itu nanti ya Pak Arif kita bisa ngobrol lagi kita bisa bikin penelitian bersama ya Pak ya setuju nih kalau karena beliau di desain. Disagree. Dan might we collaborate with Miss Wakana, of course. Yeah, Miss Wakana. Yeah, we can do it. Yeah. So I think. Yeah, Wakana. I give it to you to us. It's about this international student from Japan. What your impression? What you have? Is there any question you want to raise to Pak Alta? Yes, please. Yes, I have. So what do you expect students to learn out of this experience? Like SDGs or the life itself or the culture? What does he think is the most important for the Japanese student to learn? Iya, mungkin Pak Alta bisa dipahami atau saya bantu ya. Apa yang kira-kira yang Bapak lihat yang mungkin mahasiswa ini nanti akan dapat dari melakukan visit ke Desa Wisata Sukajadi. Apakah untuk SDG, Sustainable Development Goal-nya, atau untuk mempelajari kearifan lokal atau apa Pak gitu? Kira-kira pengen tahu gitu. Oh iya, baik. Pastinya bisa masuk Pak. Pertama misalkan mereka rata-rata mempelajari bagaimana
petani kami itu masih bertani dengan cara tradisional gitu, seperti itu. Itu yang menarik buat mereka. Terus apa namanya? Karena rata-rata petani tradisional itu menggunakan organik ya, organik. Nah, kenapa kami budidaya mina padi? Itu karena memang kami arahkan supaya mereka itu mengarah kembali ke organik gitu, seperti itu. Menjaga airnya, menjaga menggunakan pupuknya yang organik gitu, seperti itu. Pestisida juga yang hayati gitu, seperti itu. Itu seperti itu sih, Pak. Okay, menarik. So actually is to show the authenticity of the farming method in the villages, and of course you're supporting SDG. But secondly is also the mention is about the using the natural, sort of like things to support for farms industry. Yeah, so I think they're not using any chemicals, any kind of stuff. So I think this has become the organic approach, which is actually very urgent nowadays. Yeah. Any other questions? Maybe are you familiar with some campus or university that send the student in to Desa Sukajadi? I mean, for sure, yes. I have seen some college names already, which are from Shikoku Island, I think. And we go to Shikoku Island. We have some schools learning entrepreneurship there. So I'm pretty sure some colleges might be interested in touring inside your country and learn from. Not only learning, but to collaborate and come up with solution so we can share the pain together. All right. So thank you. It's very interesting, and I think Mr. Alta is mentioned they want to learn from Ikiru later to help to find the new methodology and how we can improve the entrepreneurs for one sense on that. Like Pak Arif mentioned, is about to improve the packaging on the design, and very meaningful also to using more the organic stuff for the packaging, using non-chemical, non-plastic items, so we can educate the villages and students. Okay, I think that's very wonderful discussion. Of course, this is actually the beginning. Hanya permulaan ya Pak Alta ya. Kita akan lakukan sesi berikutnya lebih spesifik dengan spesifik topik tertentu. Mungkin by sektor kita akan bicara mengenai kerajinan, mungkin handicraft, bisa kita bicara nanti mengenai food process, how to create the process that according to Japanese market, mungkin potential yang this can be potential we can promote or sell it in Japan as well, right, Mr. Wakana? And then Yes, sure. banyak is another opportunity, termasuk mengenai metode, is about the methodology. Okay, I think we have come to the very end session now. So I think I put some wrap up, here as the key point that we learned here from the webinar. So through any initiative in Desa Sukajadi, we know that actually they strengthen the SDG via education and the practical application. That very interestingly, actually, this is accepted by Japan as well in the market as well. They're starting maybe through our collaboration later to create sustainability report village. So they have sort of like report that they can claim. This should be something that going into, they call it carbon market. So the village become maybe the pioneer in Indonesia later to become carbon market sector as well. We go the eco education tourism for the global student, can be from Japan to Indonesia, but also we can promote from Indonesia to Japan and also others, right? And we support the initiative of government and academia framework. Okay, so all due, I think we come to the end of the sessions. Thank you very much for the time and then effort and the question, and we hope that we can create co-project together in near future very soon. I have maybe input from you, Miss Wakana, is about that, and also Pak Alta as well as other here. All right, so thank you very much, and you have a very wonderful morning today, and then we look forward to see you next time. Thank you. Terima kasih Pak Alta. Thank you. Kita Thank you. akan ketemu lain waktu, nanti kita diskusi offline untuk menyambung ini Pak ya. Baik, selamat pagi semua. Siap, Pak. Sebelumnya Ya. mungkin izin foto. Boleh. Ibu. Mhm. Yes.
Tolong Pak Suryo, take a picture. One, okay, cheers. Ya, Cheers. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Okay, thank you very much. Okay, have a Mas, good Ya. day. Thank you. Bye-bye. Take care now. Arigato. Arigato. Bye-bye. Gozaimasu. Have a great day. Ya. Bye. Bye.